Bab 3393. Kamu dapat memanggil leluhur. Di tengah dataran salju yang membeku, seorang perempuan duduk bersila di tanah, matanya perlahan terpejam. Di sekelilingnya, angin dingin bertiup keras, menusuk tulang. Mendadak, suara retak salju yang jelas terdengar di atas salju. Alis hitam perempuan tersebut sedikit terkerut. Dia membuka mata perlahan lalu seorang pria mendekatinya dengan langkah perlahan. Ketika menyaksikan pria tersebut, perempuan tersebut mendadak terpaku di tempat. Pria tersebut berjalan mendekati perempuan tersebut, menebar senyum sedikit. Monikian, sudah lama tak bertemu. Monikian, tanpa ekspresi, menyatakan, jadi ini pedang dunia master. Bagaimana bisa kamu mempunyai waktu untuk datang ke tempat kecil seperti ini hari ini? Mileye sekali lagi melangkah maju, ia dengan lembut menyapu salju dari rambut Monikian, seraya menyatakan pelan, merindukanmu. Monikian membeku, setelah sejenak, dia sedikit menunduk, tetesan air jatuh ke salju, segera membeku menjadi butiran es. Mendadak, Monikian menyaksikan Mileye, dia sekedar menyaksikannya begitu saja, meskipun ada tetesan air terus jatuh dari wajahnya, namun matanya penuh dengan keteguhan. Ada orang-orang yang pergi tanpa kabar, seolah-olah menghilang dari dunia ini. Itu benar-benar menjengkelkan. Mileye melakukan bungkuk lalu melakukan ciuman lembut di antara alis Monikian, lalu melakukan pelukan dengan lembut, sembari menyatakan pelan, ini salahku. Ini salahku. Pada saat ini, air mata di wajah perempuan itu semakin banyak. Kemudian semua kesedihan selama bertahun-tahun lenyap pada saat ini, tanpa bekas. Kota Xianghu, kota kuno. Mileye berjalan di jalan-jalan kota, di mana keramaian terasa, dengan orang-orang berlalu lalang. Pada saat itu, dari kejauhan di langit, mendadak terdengar suara raungan naga. Seketika setelahnya, kekuatan naga yang menakutkan menggulung turun dari langit. Semua orang di kota terkejut, mereka angkat kepala lalu menyaksikan ke langit. Di langit, seekor naga raksasa sepanjang ribuan kaki melayang turun lalu di atas kepala naga raksasa itu, seorang pria berpakaian hijau berdiri tegak. Di jalanan, ada yang berseru, itu Charmaine dari Sekte Langit Hitam, ini adalah seorang jenius luar biasa yang sulit ditemui selama ribuan tahun oleh Sekte Langit Hitam. Dia bahkan telah menandatangani perjanjian setara dengan klan Naga Langit, sungguh menakutkan. Charmaine, apa yang dia lakukan? Melakukan apa? Apakah kamu tak tahu bahwa dia sedang mengejar putri besar kota Xianghu? File to preview. Oh begitu. Mendengar pembicaraan orang-orang, Mileye sedikit terkejut, lalu menebar senyum, berjalan cepat ke arah yang jauh. Tak lama kemudian, Mileye tiba di kediaman penguasa kota. Pada saat itu, seorang tua menghalanginya. Tua itu menyaksikan Mileye dengan penuh kewaspadaan, siapa yang datang? Mileye mengedipkan mata, kamu tak mengenaliku. Kerut di dahi tua itu, ia menilai Mileye sejenak, menggelengkan kepala, tak mengenal. Wajah Mileye dipenuhi dengan garis-garis hitam. Tua itu melirik Mileye, apakah kau sangat terkenal? Mileye mendadak mengeluarkan buku kuno, judul buku kuno, Legenda Pedang Dunia. Ini sekedar rekayasa seseorang. Tentu saja, rekayasa itu sebanding dengan penggambaran yang mengesankan. Yang paling penting, dalam buku itu ada potret Mileye. Mileye membuka halaman pertama kemudian menyodorkannya ke hadapan tua itu. Setelah menyaksikan gambar itu, tua itu mendadak terdiam, ia menyaksikan gambar itu, lalu memandang Mileye. Akhirnya dengan gemetar ia menyatakan, kamu punya pedang biru gaib yang terkenal itu. Mileye membuka telapak tangannya, pedang biru gaib muncul di tangannya. Plak!
Tua itu langsung berlutut, gemetar menyatakan, "Master Pedang, mengapa kamu datang? Sebelum datang, beritahu dulu. Jangan datang dengan cara seperti ini, bisa membuat orang ketakutan." Mileye menebar senyum, "Cepat bangkit, aku datang ke sini untuk urusan tertentu, jangan sebarkan ini." Tua itu segera menyatakan, bersembunyi dengan menyamar. Mileye mengiyakan. Tua itu cepat mengiyakan, "Aku mengerti. Mengerti." Mileye menebar senyum, kemudian membuka telapak tangannya, kemudian sebuah buku kuno melayang ke hadapan tua itu. "Ini adalah teknik pelatihan, simpanlah untuk latihanmu." Tua itu membuka buku kemudian segera berlutut lagi, gemetar menyatakan, "Master Pedang, ini izinkan aku membungkukkan kepala terlebih dahulu." Dengan menyatakan begitu, ia segera membungkukkan kepala beberapa kali. Namun, saat ia mengangkat kepala, Mileye sudah tak terlihat. Tua itu terdiam. Mileye baru saja tiba di depan aula utama ketika mendengar suara, "Nona Yanitia, aku, Charmaine, sungguh mencintaimu dengan tulus. Mengapa kamu menolakku berulang kali?" Di dalam aula, seorang perempuan cantik duduk di samping, tanpa ekspresi. Di sebelah perempuan itu, ada seorang tua dengan rambut putih. Individu ini adalah Chandra, seorang leluhur tua dari klan Xianghu. Chandra menyaksikan Yanitia Xianghu dengan tenang, "Anak perempuan, Pangeran Charmaine ini cukup baik, jangan terlalu memilih." Yanitia Xianghu menjawab dengan tenang, "Leluhur, aku mendengarmu menerima banyak kristal ruang dari Sekte Langit Hitam, itu benar." "Kamu berani?" Chandra marah. "Apa yang kamu katakan, anak nakal? Leluhurmu ini hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku katakan padamu, aku telah menyetujui leluhur Sekte Langit Hitam dan pernikahan ini sudah diputuskan." Yanitia Xianghu menyaksikan Chandra, "Aku sudah menyukai seseorang." Ketika Charmaine dari Sekte Langit Hitam, yang tak jauh dari situ, mendengar ini, ia mengerutkan kening. Sedangkan Chandra, dengan gemas, memukul meja di sampingnya sampai hancur. Ia marah, "Kamu sudah menyukai seseorang. Tunjukkan dia, lihat saja apakah aku tak langsung memukulnya mati dengan satu tamparan." Yanitia Xianghu menggenggam kedua tinjunya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, dia tak mengatakan apa-apa, merasa tersiksa, air mata mengalir dari matanya. Pada saat ini, suara yang dikenali mendadak terdengar dari luar aula, "Aku sudah keluar." Yanitia Xianghu terpaku, matanya menyaksikan ke arah pintu, di mana seorang pria perlahan-lahan mendekat. Ketika menyaksikan sosok yang dikenal itu, air mata di mata Yanitia Xianghu seakan-akan membanjir, bayangan remaja itu segera menjadi kabur. Yanitia Xianghu segera menyeka air matanya, menyaksikan pria yang mendekat dari kejauhan. Dia merasa seperti dalam mimpi dan dengan keras mencubit dirinya sendiri. Aduh, itu terasa nyata. Yanitia Xianghu mulai tertawa sembari menangis. Charmaine berbalik dan menyaksikan Mileye, matanya penuh dingin. Sedangkan Chandra marah, ia bangkit berdiri, menyaksikan Mileye dengan marah, "Apakah kamu orang yang disukai oleh anak nakal ini?" Mileye mengiyakan, "Ya." Chandra menghina, "Siapa dirimu? Pantaskah kamu menjadi anggota klan Xianghu kami?" Mileye mengedipkan mata, "Aku dan Yanitia adalah sepenuh hati saling mencintai." Bualan. Chandra dari klan Alam Ilusi melambaikan tangannya, "Jangan berbicara dengan omong kosong ini, aku tanya padamu, Charmaine adalah bakat terbaik yang muncul dalam 100.000 tahun Sekte Langit Hitam dan dia juga ketua muda Sekte Langit Hitam. Bukan hanya itu, dia juga membuat perjanjian setara dengan kepala keluarga muda klan Naga Langit. Yang paling penting, tahun depan dia akan pergi ke benua Kuin dan menjadi murid inti di Akademi Guan Xuan. Bagaimana denganmu?"
Dengan menyatakan begitu, ia menilai Mileye, kemudian menyatakan, dilihat dari penampilanmu, kamu bahkan mungkin bukan siapa-siapa, bukan? Mendengar kata-kata Chandra, Yanitya Xiangnu yang berada di sampingnya langsung menutupi mulutnya sembari tertawa. Mileye hendak berbicara ketika mendadak Chandra melangkah maju, matanya menyaksikan tajam ke arah Mileye. Aura menakutkan langsung menghantamnya, tampaknya ada niat membunuh di matanya. Mileye mengerutkan kening. Chandra mendadak menyatakan, aku akan menghukummu. Tanpa menunggu lebih lama, ia hendak menyerang. Pada saat itu, suara berteriak mendadak terdengar dari samping, berhenti. Chandra terpaku, menoleh ke atas, tak jauh dari situ, seorang pria paruh baya dengan cepat mendekati. Orang itu adalah Burhan, penguasa kota Xiangnu saat ini. Pada masa lalu, ia pernah bertemu dengan Mileye dan bahkan memiliki interaksi dengannya. Ketika Burhan menyaksikan Mileye, ia sepertinya mendapat pukulan berat, dan pada saat berikutnya, ia dengan cepat berjalan ke arah Mileye, lalu berlutut perlahan di depannya, gemetar sembari menyatakan, aku tak tahu kamu datang. Mohon maaf. Mileye dengan perlahan membantu Burhan berdiri, menebar senyum sembari menyatakan, jangan begitu, senior. Senior. Burhan terkejut sejenak, lalu mendadak menjadi sangat terharu. Wow, apakah dia benar-benar menjadi tuan tua master pedang di dunia manusia? Mileye berjalan ke depan Yanitya Xiangnu, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan senyum mengatakan, aku datang terlambat. Yanitya Xiangnu hanya menyaksikan Mileye, tanpa bicara apa-apa. Mileye secara aktif memegang tangannya dan menyatakan dengan gembira, ini terlalu bising di sini, mari kita pindah ke tempat yang lebih tenang. Sembari berbicara, Mileye menarik Yanitya Xiangnu keluar kota. Burhan terkejut sejenak, kemudian marah, kamu yang sembrono. Burhan mendadak marah, menunjuk marah pada Chandra, bodoh, benar-benar bodoh. Chandra marah, kamu, keturunan durhaka. Sebagai kepala klan, kamu bahkan berlutut kepada orang asing, benar-benar memalukan klan Xiangnu kita. Setelah menyatakan begitu, ia mengibaskan lengan bajunya. Boom! Sebuah kekuatan menakutkan segera membanting Burhan menjauh. Di kejauhan, Mileye menarik Yanitya Xiangnu dan berhenti. Ia berbalik menyaksikan Chandra yang terus menyaksikannya. Chandra menyaksikannya dengan tatapan tajam, kamu benar-benar mengabaikan keberadaanku. Sembari menyatakan demikian, Chandra meraih erat tangannya, dan dalam sekejap, kekuatan menakutkan menghampiri Mileye. Kurang ajar. Pada saat itu, terdengar jeritan marah dari langit, segerombolan lebih dari 10.000 orang yang mengenakan baju zirah hitam mendekat. Pengawal Guanxuan. Chandra terpaku saat menyaksikan pemandangan itu. Lebih dari 10.000 pengawal Guanxuan tunduk dan bersujud di tanah. Salam pada master pedang. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya, mendekati Mileye dengan cepat. Ia berlutut satu lutut, gemetar sembari menyatakan, master pedang, kami datang terlambat, kami bersedia untuk dihukum. Master pedang. Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, Chandra seolah-olah disambar petir, berdiri seperti patung di tempat. Charmaine juga merasa melemah dan langsung roboh ke tanah. Sementara itu, dari dalam tubuhnya, seberkas cahaya putih melesat keluar. Tak lama kemudian, seorang pria berjalan cepat mendekati Mileye, berlutut di dekatnya dengan suara gemetar, aku, Bahar, kepala keluarga muda klan Naga Langit, berlutut di hadapan master pedang. Mileye menatap pria paruh baya di depannya, menggelengkan kepala dengan senyum, mengapa kalian harus menyelamatkanku? Di alam semesta ini, siapa yang bisa melukaiku? Pria paruh baya itu menundukkan kepalanya tanpa bicara apa-apa. Mileye tertawa,
berdirilah." Pria paruh baya tersebut ragu sejenak, lalu perlahan berdiri. Di langit, lebih dari 10.000 pengawal Guanxuan juga bangkit. Mileye menyaksikan Chandra yang berlutut di sana. Chandra langsung bersujud, gemetar sembari menyatakan, "Master Pedang." Mileye, sembari memegang tangan Yanitya Xiangmu, menatap Chandra dan menyatakan, "Pria ini penuh intrik dan tak baik hati terhadapmu dan ayahmu, menjadi ancaman bagi klan Xiangmu kita. Oleh karena itu," dengan mengucapkan itu, dia menyaksikan ke langit, di mana penguasa samsara berada. Dengan ledakan, langit membuka, dan seorang pria paruh baya keluar dari sana melanggar dimensi, lalu memberi hormat-hormat kepada Mileye, "Salam kepada Master Pedang." Mileye melirik Chandra dan menyatakan, "Hantamkan dia ke pencapaian reinkarnasi, biarkan dia merasakan penderitaan selama 100 reinkarnasi untuk mendapatkan pembebasannya." Penguasa samsara menjawab, "Paham." Chandra mendadak bangkit, marah, "Aku tak terima. Kamu memanfaatkan kekuatan besar untuk menindas yang lemah." Mileye menatap Chandra, "Kamu bisa memanggil leluhurmu. Leluhur klan Xiangmu." Bersambung.